Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati waj'al ala niyati salihah, amma ba'du. Sahabat al-wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersahur itu adalah sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan kita mengerjakannya di saat kita berpuasa di bulan Ramadan khususnya, dan umumnya di saat kita melaksanakan puasa sunnah yang lainnya. Nabi Muhammad SAW mensabdakan, tasaharu fa inna fis sahar barokah. Bersahurlah kalian, maka dalam sahur tersebut akan ada keberkahan yang Allah akan berikan kepada kita. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa hikmah. Yang pertama, sahur itu yang kita kerjakan adalah sunnah. Sunnah itu kalau kita kerjakan akan mendapatkan pahala. Kalau kita tinggalkan tidak mendapatkan dosa, cuma kita rugi. Di saat kita ini bulan Ramadan kita meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Yang sama-sama kita ketahui perkara sunnah itu yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya menjadi pahala wajib, sehingga jangan sampai kita meninggalkan perkara-perkara sunnah khususnya yang namanya sahur. Sampai para ulama juga menekankan kalau seandainya kita malas untuk bersahur, maka paling tidak bangunlah kemudian ambil itu air walaupun cuma seteguk, karena dalam sahur tersebut akan ada keberkahan. Kemudian yang kedua, poin yang tidak kalah pentingnya adalah dalam bersahur itu Nabi sudah janjikan ada keberkahan. Artinya berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Berkah kita melakukan sahur, maka ibadah-ibadah di hari tersebut Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan pertolongan. Coba bandingkan hari di mana kita berpuasa kita bersahur dengan hari di mana kita tidak bersahur. Saya yakin pasti lebih kita maksimal ibadah di saat kita ini bersahur, di saat kita berpuasa. Kenapa? Nabi sudah janji ada keberkahan. Berkah itu yang nanti menjadikan kita semuanya ini semangat beribadah. Dari sholat qobliyah ba'diyahnya, dari bacaan Qur'annya nanti di bulan Ramadan, dari sholat tarawehnya, witirnya, semuanya. Karena berkah itu kalau sudah Allah berikan, maka itu bukan menjadi tetap, tapi bertambah dan bertambah. Sehingga jangan sampai kita tidak melaksanakan yang namanya sahur tersebut. Kemudian sahur ini waktunya itu adalah yang paling afdal itu diakhirkan, berbeda dengan berbuka puasa. Kalau berbuka puasa itu di awal, jadi di saat sudah adzan kita baca doa buka puasa, kemudian kita berdoa, karena doa di saat berbuka puasa itu mustajab. Setelah itu kita disunahkan untuk mencepatkan dalam berbuka. Tapi kalau sahur kebalikannya, kalau sahur ini kita disunahkan malah diakhirkan. Jam berapa kira-kira? Sekitar antara jam 3 sampai jam 4. Itu yang dianjurkan, yang disunahkan. Kurang lebih sekitar 50 ayat kita baca sebelum daripada adzan subuh. Itu yang disunahkan kita untuk bersahur. Dan batas akhir daripada sahur tersebut adalah sebelumnya masuknya waktu subuh. Sehingga sebelum masuk waktu subuh kita boleh makan, minum, bersahur, tidak menjadi masalah. Nah, banyak yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau sudah imsak? Nah, ini karena sahur ini tidak akan lepas daripada waktu imsak. Imsak itu adalah waktu di mana kita ini untuk persiapan akan masuknya waktu subuh.
Bukan imsak itu waktu dimana orang sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu kesalahan fatal. Yang ada sebagian orang itu kurang memahaminya, sehingga kalau dia sudah imsak nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nggak boleh. Siapapun yang ternyata waktu tidur ternyata bangunnya di waktu imsak. Contoh ya. Subuh 04.35, imsak 04.25. Kita bangun 04.25. Anda bangun langsung Anda sahur. Beb sudah imsak, nggak apa-apa. Karena imsak itu adalah persiapan saja. Tapi di saat kita ini makan, di saat jam seperti itu, tolong Anda lihat subuhnya jam berapa. Biasanya kurang lebih 10 menitan. Maka Anda makannya agak cepat, minumnya agak cepat. Dan kalau Anda belum niat, maka niat pada saat itu. Maka di saat kita ini sudah melaksanakan sahur di waktu imsak itu tidak jadi masalah ya. Sehingga jangan terlalu kita akhirnya kepikiran, aduh saya ini bangun tidurnya itu di waktu imsak. Anda sahur saja tidak menjadi masalah ya. Karena dengan sahur tersebut sekali lagi Allah akan berikan keberkahan. Sampai para ulama mengatakan walaupun cuma 1 teguk air maka lakukan, biar nanti ada keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya sahur itu adalah perkara sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita kerjakan di bulan Ramadan. Jangan sampai kita meninggalkan daripada sahur tersebut. Walaupun kata para ulama cuma 1 gelas air yang kita minum. Kemudian Nabi menjanjikan di samping sahur itu sunnah, di balik itu ada keberkahan. Ya, dengan berkah itu kita berharap dengan sahur Allah berikan kita kekuatan, kemaksimalan dalam beribadah pada hari tersebut. Kemudian sahur itu waktu akhirnya adalah di waktu subuh. Jadi selama belum subuh kita boleh untuk melaksanakan sahur. Di waktu imsak itu hanya persiapan saja. Di saat kita akan masuk daripada waktu subuh. Tapi kalau kita bangun di waktu imsak, silakan Anda bersahur, tapi sambil dilihat jamnya, subuhnya jam berapa. Perkirakan 2 menit sebelumnya kita sudah standby, tidak makan, tidak minum. Dan kalau kita belum niat, maka berniatlah. Karena niat itu wajib bagi orang yang berpuasa dan batas akhirnya adalah sebelum subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kemaksimalan dalam beribadah, khususnya perkara-perkara sunnah kita kerjakan dan Allah sempurnakan kita dengan hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan dan kita mendapatkan Lailatul Qadar berkah kita maksimal beribadah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.